Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 6 Februari 2022. Disampaikan Dian Beniuda dan Dewi Suryati. Pekan ini kami menghimpun berbagai peristiwa aktual, hukum, kebencanaan, dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Selasa 25 Januari 2022, perayaan Imlek tahun 2022 di Kabupaten Sintang dirayakan dengan sederhana bersama keluarga karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT Kabupaten Sintang Hermanto Aceh mengatakan, warga Tionghoa dianjurkan untuk merayakan bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk kegiatan sembahyang di vihara atau kelenteng masih dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ditegaskan Hermanto Aceh, pada kondisi normal sebelum datangnya pandemi, biasanya beberapa pekan sebelum menjelang Imlek akan terlihat ada perkumpulan barongsai yang menggelar latihan. Kegiatan latihan biasanya digelar di halaman komplek pergudangan di Jalan Kapitan Kue Ciu Hoi Sintang, namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat masih waspada COVID-19. Sebulan kita masih ada COVID-19, apalagi ada varian baru Omikron. Pada intinya kita tidak ada merayakan secara besar-besaran, hanya rumah masing-masing. Momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2022 di perbatasan Republik Indonesia Malaysia, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Camat Badau, Sargito menjelaskan, perayaan Imlek dipastikan tidak ada kerumunan karena masyarakat Tionghoa di Kecamatan Badau hanya minoritas dan perayaan Imlek hanya dirayakan di rumah-rumah warga secara sederhana. Sementara itu, Kapolsek Badau AKP Junaidi mengatakan pihaknya tidak melaksanakan pengamanan tempat ibadah karena di perbatasan belum ada kelenteng. Namun, anggota kepolisian bersama TNI di perbatasan akan tetap melaksanakan patroli pengamanan pada malam dan hari raya Imlek. Terkait dengan perencanaan pengamanan itu untuk wilayah Kecamatan Badau tidak ada kegiatan, cuma hanya imbangan saja karena di sini memang minoritas umat yang Tionghoa yang berdomisili di Kecamatan Badau dan tempat ibadah pun sementara ini masih nihil karena border pun untuk aktivitas lalu lintas barang orang ke Malaysia juga tutup sehingga akses pun tidak bisa masuk sini. Desa Umin Jaya, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggelar musrenbang desa pada Rabu 2 Februari 2022. Desa yang terkenal dengan produksi kain tenun ikatnya dan pernah dipakai oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kabupaten Sintang tersebut mengusulkan sejumlah program prioritas pembangunan untuk tahun 2023. Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan menuju Desa Umin Jaya. Kepala Desa Umin Jaya, Hamir Matius, kepada RRI mengatakan, musrenbang dihadiri Sekretaris Camat Dedai, Kasih Pemerintahan Kecamatan Dedai, staf kecamatan yang lain, pendamping desa, dan pihak non-pemerintah seperti Wahana Visi Indonesia yang pada tahun ini juga membantu Desa Umin Jaya dalam menuju Desa ODF atau Open Defecation Free. Adapun skala prioritas pengajuan dari masyarakat, yang terutama tadi yaitu peningkatan jalan dari Baras Umin, dan yang kedua penataan kembali jalan dan lingkungan wisata air terjun Lepung Iring. Dan yang berikut, yang ketiga, tentang perlunya jalan usaha tani yang memadai ke beberapa sawah yang ada di Desa Umin Jaya. Karena selama ini jalan usaha tani belum tembus sampai ke lokasi titik-titik yang menjadi sawah masyarakat. Polsek Sungai Tebelian Sintang mengembangkan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di BTN Nabila, Desa Balai Agung, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Setelah dikembangkan, kejahatan pasangan suami istri EL 36 tahun dan AR 52 tahun bukan hanya sekali melakukan aksi pencurian. Hal itu terungkap setelah Kapolsek Sungai Tebelian Ibda J. Effendi Kusuma bersama anggotanya bekerja keras mengungkap rentetan aksi kejahatan yang dilakukan suami istri tersebut. Salah seorang warga, Heri Putra Rai, menyatakan bersyukur di antara 40 kendaraan yang diamankan di Mapolsek Sungai Tebelian, satu di antaranya miliknya yang sempat hilang beberapa waktu lalu. Kebetulan motor itu tidak ada kunci stang. Yang tahuannya bapak mau pergi sholat subuh gitu. Motornya tiba hilang gitu, Pak. Ya, alhamdulillah itulah motornya. Ketemu Bang ya? Temu dengan nomor angka, nomor mesin, nomor bodi tadi kita cek dengan yang sama. Dengan yang sama.
Dengan ciri khas motornya pun motor itulah dia. Hasil kejahatan pencurian dan pemberatan curat yang dilakukan pasangan suami istri Pasutri asal Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat mencengangkan. Sebanyak 47 unit sepeda motor oleh jajaran Polsek Tebelian Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Aksi Pasutri, L istri dan AR suami itu dilakukan sejak 2020 silam. Keduanya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Kapolsek Sungai Tebelian Ibda J. Effendi Kusuma, Rabu 2 Februari 2022 menjelaskan, tersangka AR tidak hanya menyuruh istrinya untuk mencuri sepeda motor, pria berusia 52 tahun ini pernah melakukan aksi yang sama. Mereka melakukan aksi pencurian di berbagai lokasi, tidak hanya di Kabupaten Sintang, tapi juga di Kabupaten Melawi. Kendaraan yang diparkir baik siang hari maupun malam hari, seyogyanya kunci jangan menempel di kendaraan. Dan kunci tetap disimpan di dalam rumah dan motor atau kendaraan dalam keadaan kunci setang. Pada Kamis 3 Februari 2022, pemerintah Kabupaten Sintang menerima rombongan Aliansi Umat Islam Sintang yang bersilaturahmi dan diterima langsung oleh Bupati Sintang Jarod Winarno di Pendopo Bupati Sintang. Bupati mengatakan, pemerintah memiliki kepentingan dalam pertemuan ini sebagai upaya menciptakan kedamaian, stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang, kata Bupati, telah melakukan penanganan kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak. Senin 31 Januari 2022, Polres Sintang melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Imlek 2573 dan Cap Gomeh tahun 2022 di halaman Mapores Sintang, Jalan Dr. Wahidin Sudirhusodo, bertindak sebagai Inspektur Apel Kapolres Sintang AKBP Penti Bernard Musak, dihadiri Dandim 1205 Sintang, Letkol Infantri Kuku Suharyono, dan Denpom Sintang Mayor CPM Randi P. Sugito, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Florensius KH, beserta unsur terkait lainnya. Kapolres Sintang selaku Inspektur Apel saat membacakan amanat Kapolda Kalimantan Barat mengatakan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan seluruh personel pengamanan, berikut kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya, serta keterpaduan unsur lintas sektoral sekaligus menunjukkan dan mengingatkan panggilan tugas dalam pengamanan, guna menjaga perayaan Hari Raya Imlek 2573 dan Cap Gomeh 2022 agar berjalan aman dan kondusif, serta tetap disiplin protokol kesehatan. Sementara itu, Kanit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Sintang, Aibda Rudi Ruslan Robani mengatakan, Operasi Liong Kapuas mulai dilaksanakan 31 Januari 2022 dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. Kegiatan penertiban protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sintang. Pengamanan malam perayaan Imlek dilakukan di beberapa titik persimpangan di Kota Sintang yang menjadi pusat perayaan kegiatan Imlek di Sungai Durian Sintang. Dimulainya Operasi Liong Kapuas 2022 dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek, untuk kegiatan yang pastinya kita melaksanakan kegiatan penertiban protokol kesehatan guna memutus penyebaran COVID-19, terutama varian baru. Pelaksanaannya penertiban penggunaan masker dan lain sebagainya, serta pengurangan mobilitas masyarakat. Kita melaksanakan pengamanan di beberapa titik persimpangan. Anggota Kodim 1205 Sintang bersama aparat gabungan antar instansi melaksanakan siaga pengamanan selama perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2022 di pos pengamanan Liong di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kamis 3 Februari 2022. Pos pengamanan ini berkekuatan personel dari instansi gabungan diantaranya Kodim Sintang, Polres Sintang, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Salah seorang anggota Kodim 1205 Sintang, Pratu Robi, yang ikut dalam siaga pengamanan mengatakan pihaknya bersinergi dan berkoordinasi dengan personel lainnya melaksanakan kegiatan siaga pengamanan selama 24 jam. Sementara itu, Kanit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Sintang, Aibda Rudi Ruslan Robani mengatakan Operasi Liong dilaksanakan selama 14 hari hingga 16 Februari 2022. Operasi Liong itu dilaksanakan 14 hari sampai tanggal 16, karena tanggal 15-nya itu kan Cap Gomeh. Kemudian untuk di Sungai Durian itu memang ada
pos, yaitu pos pengamanan, satu di Sungai Durian, satu pos pantau yang ada di Simpang 5 di Sungai Durian itu dalam rangka pengamanan kelenteng-kelenteng dalam melaksanakan ibadah di kelenteng. Hujan deras Selasa 1 Februari 2022 malam menyebabkan tanggul banjir di sepanjang jalan di Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang longsor. Longsornya tanggul geobek yang baru dibangun PT Wijaya Karya Persero Tbk (PT Wika) terjadi di sepanjang pinggiran Sungai Melawi. Terparah terjadi di Jalan Teku Umar, depan Masjid Al-Muttaqin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang. Humas PT Wika, Ferry, menjelaskan penurunan struktur tanah akibat hujan deras menyebabkan kerusakan tanggul. Menurutnya langkah yang dilakukan dengan melakukan perbaikan. Pembuatan tanggul ini merupakan perintah Menteri PUPR yang menunjuk langsung PT Wika dalam tanggap darurat mengantisipasi adanya La Nina pada bulan Februari. Bukan tidak diantisipasi, Pak. Artinya kami sudah melalui kerucuk yang sudah kami tanamkan di situ untuk proteksi dengan susunan geobek yang sedemikian rupa Anda, bukan beratnya. Kita susun dengan artinya seperti puzzle ya. Itu terus di atasnya geobek, sebenarnya sudah tahapan-tahapan itu ya perbaikan. Kita perbaikan, melakukan perkuatan titik-titik yang rawan. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 6 Februari 2022. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Suryatini, teknik rekaman dan editing Ade Ramli Effendi, narator Dian Beniuda dan Dewi Suryati, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.